Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni mengelola strategi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yakni Arsita Dewi, nomor induk 003. Kemudian saya sendiri, Chandra Kurniawan, nomor induk 013, dan juga Suryaningsih dengan nomor induk 053. Baik, untuk manajemen strategi sendiri adalah perumusan implementasi inisiatif oleh manajemen puncak dengan mempertimbangkan sumber daya dan peluang lingkungan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Strategi merencanakan tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana ia akan bersaing dengan sukses, dan bagaimana ia akan menarik dan bisa memuaskan pelanggan. Mengapa manajemen strategi itu penting? Ada dua alasan yang memperkuat bahwa manajemen strategi itu penting. Yang pertama, yakni dapat membuat perbedaan dalam seberapa baik kinerja organisasi. Dan yang kedua, yakni kenyataan bahwa manajer dalam organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi situasi yang terus berubah. Proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah proses 6 langkah yang mencakup perencanaan strategi, implementasi, dan evaluasi. 6 langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi misi, sasaran, dan strategi organisasi saat ini. Setiap orang membutuhkan misi atau pernyataan tentang tujuannya. Mendefinisikan misi memaksa manajer untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan dalam bisnisnya. Yang kedua, yakni melakukan analisis eksternal. Menganalisa lingkungan merupakan langkah penting dalam proses manajemen strategi. Manajer melakukan analisis eksternal sehingga mereka tahu apa yang harus mereka perbaiki dan mereka tingkatkan. Untuk yang ketiga sendiri, yakni melakukan analisis internal. Sekarang kita beralih ke analisis internal yang memberikan informasi penting tentang sumber daya dan kemampuan spesifik organisasi. Bagi sebuah organisasi, sumber daya adalah aset keuangan, fisik, manusia, dan lain-lain yang bersifat tidak berwujud, yang digunakan untuk mengembangkan, memproduksi, dan mengirimkan produk kepada pelanggannya. Mereka adalah apa yang dimiliki organisasi. Di sisi lain, itu adalah keterampilan dan kemampuannya dalam melakukan aktivitas kerja yang diperlukan dalam bisnisnya dan bagaimana ia melakukan pekerjaannya. Kemampuan penciptaan nilai utama dari organisasi dikenal sebagai kompetensi inti. Baik sumber daya maupun kompetensi inti menentukan senjata kompetitif organisasi. Yang keempat, merumuskan strategi. Sebagai manajer merumuskan strategi, mereka perlu mempertimbangkan realitas lingkungan eksternal dan sumber daya yang tersedia dan juga kemampuan untuk merancang strategi yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya. 3 jenis strategi utama yang akan dirumuskan manajer meliputi korporasi, kompetitif, dan fungsional. Yang kelima, yakni menerapkan strategi. Para manajer harus mengimplementasikan. Tidak peduli seberapa efektif suatu organisasi telah merencanakan strateginya, kinerja akan menurun jika strategi tidak diterapkan dengan benar. Yang keenam, yakni mengevaluasi hasil. Langkah terakhir dalam proses manajemen strategi adalah mengevaluasi hasil. Seberapa efektif strategi dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Penyesuaian apa yang diperlukan. Misalnya, pada awal 1990-an, Las Vegas menghadapi persaingan baru dari perjudian legal di perahu sungai dan reservasi India. Sebagai tanggapan, Biro Konvensi Kota menciptakan strategi untuk mempromosikan Las Vegas sebagai tujuan keluarga daripada sebagai tempat hiburan dewasa. Penekanan baru akan ada pada hal-hal seperti kolam renang, taman hiburan, dan belanja. Setiap beberapa tahun, evaluasi strategi itu mengungkapkan bahwa keluarga tidak melihat kota sebagai tempat untuk membawa anak-anak, dan hotel serta kasino tidak menginginkan keluarga dan anak-anak. Perjudian dan anak-anak tidak bercampur.
Kembali ke strategi hiburan dewasa yang asli telah terbukti jauh lebih berhasil. Strategi perusahaan. Apa itu strategi perusahaan? Strategi perusahaan menentukan bisnis apa yang sedang atau ingin dimasuki perusahaan dan apa yang ingin dilakukan dengan bisnis tersebut. Ini didasarkan pada misi dan tujuan organisasi dan peran yang akan dimainkan oleh setiap unit bisnis organisasi. Apa jenis strategi perusahaan? 3 jenis utama strategi perusahaan adalah pertumbuhan, stabilitas, dan pembaruan. Yang pertama, strategi pertumbuhan adalah ketika sebuah organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnisnya saat ini atau melalui bisnis baru. Karena strategi pertumbuhannya, organisasi dapat meningkatkan pendapatan, jumlah karyawan, atau pangsa pasar. Yang kedua, strategi stabilitas. Strategi stabilitas adalah strategi perusahaan di mana organisasi telah melakukan apa yang sedang dilakukan. Yang ketiga, ketika sebuah organisasi dalam masalah, sesuatu perlu dilakukan. Manusia mengembangkan strategi yang disebut strategi pembaruan yang mengatasi penurunan kinerja. Dua jenis utama dari strategi pembaruan adalah strategi retrenchment dan turnaround. Strategi penghematan adalah strategi pembaruan jangka pendek yang digunakan untuk masalah kinerja kecil. Strategi kompetitif. Peran keunggulan kompetitif. Mengembangkan strategi kompetitif yang efektif membutuhkan pemahaman tentang keunggulan kompetitif. Yang membedakan suatu organisasi yaitu keunggulan yang khas. Keunggulan khas itu dapat berasal dari kompetensi inti organisasi dengan melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain atau melakukannya dengan lebih baik daripada yang dapat dilakukan orang lain. Mempertahankan keunggulan kompetitif, setiap organisasi memiliki sumber daya aset dan kemampuan bagaimana pekerjaan dilakukan. Jadi, apa yang membuat beberapa organisasi lebih sukses daripada yang lain? Mengapa beberapa tim bisbol profesional secara konsisten memenangkan kejuaraan atau menarik banyak orang? Mengapa beberapa perusahaan secara konsisten muncul di daftar teratas dengan peringkat terbaik atau paling dikagumi atau paling menguntungkan? Jawabannya adalah tidak setiap organisasi mampu secara efektif mengeksploitasi sumber dayanya dan mengembangkan kompetensi inti yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Namun, itu tidak cukup hanya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Organisasi harus mampu mempertahankan keuntungan itu, yaitu untuk mempertahankan keunggulannya terlepas dari tindakan pesaing atau perubahan evolusioner dalam industri. Baik, selanjutnya kasus aplikasi 2. Aldi menghancurkan biaya dan kompetisi. Apa yang dimulai sebagai toko kelontong lingkungan pinggiran kota yang sederhana di Essen, Jerman saat ini adalah salah satu jaringan supermarket diskon paling sukses di dunia. Aldi telah beroperasi dengan moto, kualitas terbaik dengan harga terendah. Sejak anak Albert menyerahkan toko kelontong kecilnya, Albert Diskon, kepada putranya Theo dan Karl, tepat setelah akhir Perang Dunia II. Di bawah arahan mereka, saudara-saudara dengan cepat memperluas bisnis menjadi rantai toko di beberapa lokasi di daerah setempat. Menjaga harga sangat rendah dengan hanya menyimpan barang yang tidak mudah rusak dan secara proaktif menganalisis penjualan produk untuk menyimpan barang-barang yang terjual dengan baik dan membuang barang-barang yang tidak tahan lama. Tidak selama awal 1950-an, rantai yang berkembang terpecah menjadi dua bagian. Satu untuk setiap saudara Albert Diskon North dan Albert Diskon South. Pada tahun 1954, saudara-saudara membuka apa yang akan menjadi contoh bagi jalan kesuksesan Aldi, toko swalayan pertama di Jerman. Dan pada tahun 1962, mereka mempersingkat nama rantai menjadi hanya berisi 2 huruf pertama, Albert dan Diskon. Lebih dari setengah abad kemudian, Aldi North dan Aldi South rantai grosir yang lebih tradisional, seperti Tesco atau Sainsbury. Bahkan Walmart sedang diburu uang sejak Aldi mempunyai strategi pertumbuhan agresifnya di Amerika Serikat yang bertujuan untuk memiliki 2.500 toko di Amerika Serikat pada tahun 2022. Lantas bagaimana Aldi mencapai tingkat keberhasilan tersebut?
Strategi sederhana Aldi untuk menjaga biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas produk mendorong mereka untuk memaksimalkan efisiensi, menerapkan strategi penjualan yang unik dan menyadari pentingnya staf yang baik. Pertama, Aldi mengambil pendekatan ramping dan tanpa embel-embel dalam cara bisnisnya. Di atas segalanya, ia berfokus untuk menjadi efisien dan hemat, menghilangkan fitur yang tidak menguntungkan seperti waktu buka 24 jam dan menyimpan variasi produk yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pesaingnya. Alih-alih, Aldi berfokus pada menyimpan barang-barang yang diminati dan terjual dengan baik sambil mengurangi atau menghilangkan produk yang kurang diminati. Meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap inci ruang retail mereka menghasilkan pendapatan. Produk itu sendiri ditampilkan dalam peti pengiriman dan dikemas dan dirancang untuk mengurangi jumlah waktu, jumlah anggota staf, dan dengan demikian jumlah uang yang dibutuhkan untuk menyimpan rak. Para ahli memperkirakan bahwa biaya operasi Aldi bisa serendah setengah. Pada topik staf itu adalah senjata rahasia Aldi lainnya yang memungkinkan mereka untuk melemahkan pesaingnya. Di Inggris, Aldi dikenal membayar stafnya jauh lebih banyak daripada jaringan toko grosir lainnya. Khususnya itu juga memperkerjakan anggota staf yang jauh lebih sedikit dan mengharapkan karyawan untuk menjadi multitugas. Memenuhi berbagai peran sehingga menjaga jumlah karyawan tetap rendah tetapi memaksimalkan fungsionalitas jumlah karyawan tersebut. Meskipun kelihatannya sederhana, strategi ini telah memungkinkan Aldi untuk beralih dari toko kelontong kecil di Jerman menjadi pesaing serius untuk melengsarkan orang-orang seperti Walmart dan Tesco di kandang mereka sendiri. Rantai grosir diskon terus tumbuh, tidak memiliki rencana untuk melambat, dan mungkin lebih dicari di dunia pasca resesi global di mana pelanggan telah mengembangkan selera untuk harga rendah mereka. Pertanyaan diskusinya, apa perbedaan model bisnis Aldi dengan pengecer grosir lainnya? Kenapa Anda pikir strategi Aldi berhasil? Kemudian pertanyaan yang kedua, selain dari jumlah karyawan yang rendah, mengapa lagi Aldi bisa membayar stafnya dengan baik? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah menurut Anda Aldi harus menyimpan lebih banyak variasi barang ke depan? Menjelaskan. Kemudian yang terakhir, bagaimana Anda menggambarkan strategi perusahaan Aldi? Kemudian jawaban pertanyaan di atas, yang pertama, menurut kami, perbedaan model bisnis Aldi dengan pengecer grosir lainnya adalah bisnis Aldi memakai metode selalu menjaga harga tetap rendah dan selalu berfokus pada barang yang diminati semua kalangan dibandingkan dengan mengumpulkan barang yang sedikit peminatnya. Kami berpikir strategi Aldi berhasil karena dia bisa memanage waktu dan menggunakan strategi manajemen yang baik. Kemudian jawaban yang kedua, karena Aldi menggunakan strategi sederhana untuk menjaga biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas produk mendorong untuk memaksimalkan efisiensi, menerapkan strategi penjualan yang unik dan menyadari pentingnya staf yang baik. Kemudian jawaban yang ketiga, menurut kami untuk kedepannya Aldi akan lebih mengembangkan inovasi produk baru yang banyak diminati oleh customer. Kemudian jawaban yang keempat, meskipun kelihatannya sederhana, strategi yang dilakukan Aldi telah memungkinkan dia untuk beralih ke toko kelontong kecil bisa menjadi pesaing toko besar. Rantai grosir diskon terus tumbuh, tidak terlambat, dan mungkin lebih dicari di dunia pasca resesi. Telah mengembangkan selera untuk harga rendah mereka. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan, silakan dikirimkan di WhatsApp group. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.